Apa kabar sahabat sehat? Saya harap semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun. Jumpa lagi dengan saya Ridwan di channel Solusi Sehat Tanpa Obat. Di video kali ini saya akan membahas masalah sakit pinggang dan perbedaannya dengan saraf terjepit. Ini dua hal yang berbeda. Mohon disimak biar tidak gagal paham. Action. Sahabat, secara umum orang yang mengalami sakit pinggang itu ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi otot QL ya, mungkin nanti bisa dilihat di gambar, itu yang mengalami kekencangan sehingga perlu dikendorkan, diurut atau stretching senam peregangan bisa sembuh. Sehingga tidak harus melakukan treatment yang lama atau mohon maaf yang lebih menyakitkan. Tapi kalau saraf terjepit ini berbeda karena perbedaannya itu di bagian tulang belakangnya. Jadi secara umum sakit pinggang itu menyerang otot. Tapi kalau saraf terjepit itu ototnya kena, sarafnya kena, sehingga kadar sakitnya berbeda. Kenapa demikian? Karena kalau sakit pinggang itu permasalahan otot yang perlu di stretching, dikendorkan, dipijat capek, mungkin bisa sembuh. Nah, permasalahan di saraf terjepit itu berbeda. Kalau hanya otot QL yang ditunjukkan gambar itu kemudian dikendorkan saja, itu tidak selesai. Karena ada lagi dua otot yang di bawah organ perut, yaitu otot psoas mayor dan minor. Ketika dua otot ini tidak diposisikan dengan baik, maka bagian otot QL yang sakit dan kemudian otot pirifim dan menjalar yang ke kaki itu bisa tidak sembuh. Makanya perhatikan baik-baik, antara orang saraf terjepit dan sakit pinggang itu berbeda. Apakah sakit pinggang pasti saraf terjepit? Tidak tentu. Ada yang kadang saraf terjepit, ada yang di pinggang biasa saja, tapi di pantat bahkan sampai hamstring, sampai ke kaki, sampai ke bas mati rasa. Nah, kemudian perbedaan secara umum bagaimana? Kalau sakit pinggang itu hanya pegel ya, hanya pegal yang mohon maaf kadang dibuat istirahat bisa hilang. Tapi kalau saraf terjepit, kadang kita melakukan stretching, tapi kalau gerakannya salah, bukannya membaik, malah memburuk. Bahkan beberapa kasus, orang yang sakit pinggang, itu diterapi, kemudian ditreatment, stretching, dan sebagainya, malah jadi saraf terjepit. Makanya, pahami betul karakteristik orang sakit pinggang itu berbeda-beda. Ada yang kena di lumbar 1, lumbar 2, 3, 4, 5, bahkan tulang sakral. Ada yang sampai tulang ekornya bengkok. Setiap kondisi berbeda-beda, tidak bisa dipukul sama rata. Bahwa sakit pinggang itu mudah, nanti tinggal begini, begitu, selesai. Tidak. Ada berbagai grade. Ada tulang belakang itu yang saraf terjepit, ada yang pecah bagian bantalan tulang belakangnya, ada yang hanya nonjol, ada yang spondek, ada yang macam-macam. Bisa nanti lihat di gambar. Makanya secara treatment itu juga berbeda-beda. Untuk itu mohon kepada semua yang biasa nerapi, jangan menganggap remeh. Kita tidak boleh menganggap bahwa sesuatu itu mudah, sedangkan kita meremehkannya padahal itu parah. Juga kita tidak boleh memvonis bahwa sebetulnya hanya sakit pinggang, tapi kita bilang saraf terjepit. Beda kondisi, beda rasa ya. Jadi kalau sakit pinggang itu secara aktivitas masih bisa normal, tapi kalau saraf terjepit itu ada rasa nyeri, gerakan tertentu sakit,
ada rasa kebas, ada nyeri menjalar sampai kaki, beberapa kondisi gerakan bahkan terbatas, bahkan tidak bisa. Ada beberapa kasus sampai dua-duanya mati rasa, kebas, dan lain sebagainya. Ingat sekali lagi bahwa sakit pinggang dan saraf terjepit dua hal yang berbeda. Pahami karakteristik tulangnya untuk yang saraf terjepit, ada kifosis, ada lordosis, ada skiolosis kifosis, ada skiolosis lordosis, sehingga tidak bisa dipukul sama rata. Semoga bermanfaat. Terima kasih.